Talk Show. Dan kalian ditemenin bersama gue, host kalian Bella Heartfire. Dan gue Magic Ole. Yes, pastinya. Dan Magic Ole, sebelum kita memulai Clutch Talk Show kali ini, gue pengen tanya dulu nih, Clutch Talk Show ini talk show tentang apa sih? Jadi Clutch Talk Show ini sesuai dengan namanya, Bel. Namanya juga Clutch gitu kan. Jadi Clutch Talk Show ini bakal ngebahas semua tentang game Valorant. Mulai dari turnamennya, playernya, kalau perlu influencernya kita ajak kesini deh ngobrol gitu. Wih, pasti bakal heboh banget ya. Iya dong, jelas. Pastinya. Dan hari ini aja kita udah kedatangan tamu spesial banget nih, Le. Spesial apa tuh? Spesial. Katanya sih mereka ini, self-proclaim sih, nomor 1 di Indonesia. Oh, menarik ya. Bukan paling cupu nggak? Enggak. Bukan paling ikan, bukan paling ikan. Berarti dia number 1, berarti paling jago ya? Bener banget, paling jago. Dan pastinya mereka juga memiliki achievement yang mendukung title mereka sebagai nomor 1 tim di Indonesia. Oke, langsung aja kali kita kenalin ya. Yuk, langsung aja kita kenalin sama Boom Esports. Yeay. Halo, boleh kenalin nggak nih ke teman-teman semuanya yang ada di rumah? Mulai dari Anda dulu kali ya. Halo, gua Gary Dustin, aka Blessking dari Boom Esports. Mantap. Halo, gua Adrian King dari Boom Esports. Oke. Santai. Nama gua Nanda Rizana, ini gua Asteris dari Boom Esports. Mukanya familiar ya? Iya nih. Mereka nih sering muncul di homepage YouTube gue. Oh gitu. Iya. Gak usah malu-malu dong, santai aja, santai. Apa kabar cuy? Gitu. Iya. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama mereka nih ya. Punya suatu banyak pertanyaan sih gue sebenarnya buat mereka nih hari ini nih. Siap? Sih. Siap. Yakin siap? Siap ya? Boleh ya dikepo-kepoin ya. Tapi kok cuma bertiga ya? Ya kok cuma bertiga sih? Jadi sebenarnya yang satu kerja, yang satu nggak bisa datang. Jadi kita bertiga aja. Tapi masih berlima kan? Masih berlima. Dengan line up yang sama? Oh iya. Udah enggak. Oh udah enggak. Oh berarti yang 3 aja nih, yang 2-nya udah beda gitu? Yang 2 udah beda. Tapi bisa dibahas. Oh gitu? Iya. Oh iya. Berarti divisi tim Valorant kalian ini udah memiliki perombakan ya, udah mengalami perombakan gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dan kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih divisi Valorant kalian nih di Boom Esports berdiri? Kalau nggak salah itu kita pertama kali berdiri 13 Juli. 13 Juli. 13 Juli kita sign kontrak. Sebelumnya sebenarnya udah ada omongan sama beberapa tim juga, cuman akhirnya kita deal sama Boom gitu. Siapa aja tuh kalau boleh tahu tuh? Pada saat itu. Pada saat itu ada Kita bertiga. Kita berlima sama squad sebelumnya. Iya. Kita berlima sama squad sebelumnya. Ada beberapa tawaran juga dari kayak tim dari Aerowolf, Alter Ego, Boom, satu tim luar Clutch Gamer. Terus ada juga dari apa? Yang tim Batam itu, Cok? Army Genius, iya. Sama tadinya ada Void dan lain-lain gitu. Cuman mereka telat gitu, jadi kita udah sign sama Boom duluan. Oh, telat, bukan karena kurang? Telat. Oh, telat. Kurang cepet maksudnya. Oh ya, kurang cepet. Terus leadernya di antara kalian tuh siapa sih? Dia sendiri. Sekarang ini gua. Umur lu berapa? 24. Siapa tadi? Dustin. Iya. Dustin. Kalau Adrian umurnya? 22. Gua 22. Nanda? Salah, kacau. 5. Oh. Ini Nanda mau disebutnya Nanda aja atau Kacau nih, seperti yang sering disebut di streaming gitu kan? Oh, gitu ya? Biar lebih friendly aja nih. Terserah Bella aja. Kacau aja deh, Kacau ya. Tapi sebelumnya gue pengen kalian nih. Jadi ini untuk hero-hero signaturnya mereka ini ya. Yang gue tahu nih saat sampai dengan turnamen yang kemarin itu nih, Nanda itu dengan Jet ya. Iya. Kemarin, gue nggak tahu sekarang nih. Oh gitu. Lalu ada Adrian di sini dengan Phoenix, ya kan. Lalu ada Dustin dengan Sova apa Bridge nih? Sova. Gua sebenarnya posisi gua di tim dari kemarin sempat ganti-ganti, kayak turnamen sebelumnya gue pakai Bridge, turnamen sebelumnya gue pakai Sova, sekarang gue pakai yang beda lagi. Oh gitu ya, leader mah bebas Bel. Iya, yang penting jago aja. Kan yang tukang bunuhnya bukan dia kan tinggal ngomong doang, kesini lu Tapi gitu. jangan salah lo,
Dustin ini kalau misalkan di turnamen ya, yang selama ini gue selalu nonton, dia tuh tukang clutch. Oh gitu ya. Iya, sering banget 1 lawan 3, 1 lawan 4. Game leader yang impact. Oh gitu ya, yang paling berimpact ya. Oke, emang biasanya tuh in game leader nggak berimpact gitu? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Cuma mungkin ya, ngelihat dari beberapa tim, mungkin si Adrian Oh, gitu. Reaper-nya kayak gitu. Oke. Mungkin IGL kurang berimpact, cuman nggak tahu juga. Harusnya sih berimpact. Oke. Dan lo ini kan pada dari game sebelah nih, ya kan? Dan kalian datang karena mungkin apa pandangan kaliannya dengan game Valorant ini ke depannya gitu? Dari pandangan gue sendiri sih sebenarnya gue ngeliat kenapa gue bisa sampai ke hijrah ke Valorant ini, background story-nya sebenarnya gue udah berhenti dari competitive scene kan. Terus kenapa gue bisa sampai balik ke sini lagi? Karena menurut gue dari developernya sendiri, Riot, kayak percaya sama developernya kayak ini bakal gede nih di Indonesia gitu, dan emang terbukti sih lumayan. Lumayan ya? Iya, lumayan. Padahal belum nyampe setahun gitu. Ya belum umurnya. nyampe setengah tahun bahkan, tapi udah ada kelihatan gitu viewership-nya, turnamennya gitu. Bukan karena fresh money-nya gitu ya? Oh enggak ya? Enggak ya? Termasuk sih. Itu boleh lah, itu boleh lah. Maksudnya itu kan ya namanya game baru, jadi kita belum kayak dibayar secara besar gitu ya. Cuman kalau kita bisa membuktikan kalau kita kayak bisa bersaing dan kayak menjadi top tim di Indonesia, ya nggak menutup kemungkinan kan kita juga bisa dapat gede gitu ya. Nah, ini kan kacau nih, sering banget ya streaming ya. Bang Asteris ini sering banget streaming di YouTube, sering muncul juga di homepage YouTube. Kayak yang tadi gue bilang, kalau dari segi streaming gitu, dari segi mungkin viewership gitu-gitu, kira-kira gimana nih dari game Valorant? Mungkin kedepannya bakal lebih rame lagi atau sekarang aja udah mantep banget gitu? Kayaknya ya dari awal gue streaming Valorant tuh sebenarnya nggak serame yang sampai sekarang gitu ya. Karena emang rajin stream, emang kayaknya tuh bakal gede dari ini viewernya. Yang menurut gue kayak gitu, karena banyak peminatnya yang dari live chat nanya-nanya tentang gimana caranya bisa berkembang di Valorant gitu-gitu. Harusnya sih lebih Berarti masih banyak. bisa grow ya? Ah. Oke, bukannya stuck kayak sekarang gitu ya? Iya, benar. Potensinya besar gitu ya ke depannya. Oke. Nah, gue pengen nanya nih sama lu bertiga nih. Lu kan nih ibaratnya ini bisa dibilang tim number one di Indonesia nih untuk Valorant-nya nih. Bentar lagi kan bakal ada First Strike Valorant nih, turnamen pertama kali resmi dari Riot. Official ya? Official, yoi. Yoi. Persiapan kalian gimana? Udah berapa persen atau gue siap kalau bisa besok mulai juga gue semua siap kok gitu. Untuk sekarang sih menurut gue persiapan masih nggak bisa dihitung persenan juga, cuman nggak bisa dibilang nggak siap juga. Cuman maksudnya kita masih, apalagi kita baru rombak roster, dan kita masih mencari kayak apa sih yang harus kita lakukan yang terbaik nih dengan 2 orang ini gitu. Jadi sebenarnya kayak ya latihan tiap hari. Semoga awal Desember kan ya, awal Desember kita sih harusnya pasti udah siap. Awal Desember. Direct invite soalnya. Yoi. Oh, berarti dia nggak usah qualifier ya? Langsung Iya, invitation langsung ya? aja nanti ke main eventnya ya di bulan Desember. Kalau dari Asteris gimana nih? Nah, kalau gue ya biasa. Apa itu? DM ya kan. Terus Oh iya, DM. Improve-nya ya main rank setiap hari ya. Kalau bisa tuh kadang malah kalau lagi nggak ada latihan tuh bisa 8-9 jam kali buat main Valorant doang. Jadi ya ntar pas udah di turnamen pasti udah siap. Seru ya? Iya, karena emang gameplaynya seru juga ya, nggak ngebosenin juga Udah ya. pernah Raiden? Act 3? Udah. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ini ada pergantian agent atau gimana di antara kalian? Sebenarnya Kasih tau nggak, Cok? sebenarnya itu rahasia tim, cuma Rahasia kita tim. cuma ngasih tau kayak ditunggu aja pas di turnamen First Strike ini kita bikin kaget ya buat tim-tim yang sering nonton demo kita segala macam. Hati-hati. Ya hati-hati. Pegangan deh lo. Ya. Hati-hati masuk jaring. Serem banget ya. Hati-hati masuk jaring. Jaring. Hati-hati masuk jaring. Oke. Hati-hati, ya ampun. Tapi ya kalau di atas kertas sih menurut gua mereka oke lah. Maksudnya ya gua nggak tahu nanti pas hari H ada faktor X atau gimana kita nggak tahu gitu. Tapi kan untuk selama ini kan yang achievement-nya banyak kan mereka. Jadi nggak apa-apa mereka mau baca juga. Kalian kan sekarang kan bisa dibilang number one team ya dengan achievement yang kalian punya. Dan bener tadi kata Captain Dustin ya, kayak semua orang tuh punya demo kalian bisa nonton di YouTube dimanapun. Dan gimana tuh cara kalian mengatasi kayak musuh yang udah tahu gameplay kalian seperti apa gitu? Ubah gameplay.
ubah gameplay. Iya, tapi emang nggak gampang sih ubah gameplay ya, jujur aja. Karena kalian harus mikirin kayak komposisi agent, dari komposisi agent, strat, spot individual dan lain-lain itu kayak nggak gampang untuk dirubah. Jadi kita perlahan-lahan kayak mencoba sesuatu yang baru, terus nanti kita terapin di scrim, baru kita terapin di pertandingan. Tapi lu belum jawab 2 orang lagi siapa tadi yang gak datang? Iya 2 orang lagi nih. Udah di-announce kok. Udah di-announce. NC Slasher sama Ior. Oh, itu guys. Jadi buat kalian yang pada nanya, itu 2 pemainnya. Berarti persiapan mereka kayak udah gokil nih, Bel. Bener banget. Target lo di Valorant Strike ini kan turnamen pertama yang bakal nentuin bagaimana masa depan lo sendiri, pribadi lo sendiri, tim maupun game ini. Bener Apa target lo? Target kita sendiri sih pastinya juara 1 karena jujur aja kayak sebenarnya kita juga nggak mau dipandang atau dipanggil kayak tim nomor 1 di Indonesia segala macam, cuman mungkin orang berpendapat kayak gitu karena kita udah kayak meraih beberapa achievement dari pertama kali Valorant keluar. Jadi anggapannya kita itu adalah bertiga ini, kita berarti ini anggapannya roster tertua yang maksudnya yang masih bareng kayak gini, kita bertiga udah nge-achieve dari Valorant pertama kali keluar, jadi mungkin orang mandang kita sebagai tim nomor 1 di Indonesia. Sebenarnya nggak ada kan catatannya kayak records atau apa, kayak tim ranking dan lain-lain. Cuman seiring berjalannya waktu, dengan orang-orang bilang kita sebagai tim nomor 1 Indonesia, tekanannya juga makin kuat. Oh gitu ya? Iya, jujur aja. Dari manajemen, dari atasan kita, dari orang, dari viewers, dari fans, semuanya. Jadi orang-orang pasti berharap First Strike ada, oh boom udah pasti juara, kayak gitu. Jadi kayak berat di kita, cuman kita juga harus membuktikan bahwa kita tuh emang nomor 1 di Indo. Kalau udah dapat istilahnya title ya, title yang dikasih sama orang-orang, netizen juga kayak nomor 1 itu expectation-nya pasti gede banget. Dan juga demo udah di mana-mana, gameplay gampang dibaca gitu kan. Itu sih semakin, maksudnya zaman sekarang ini kan lu bisa nonton di mana aja gitu kan, di YouTube atau di mana lu cari Asterix Boom keluar, ya kan, Adrian King keluar, siapapun keluar gitu. Semakin gampang emang buat kita nge-blow up nama kita, cuman semakin gampang juga untuk kita dikalahin musuh. Iya sih. Itu nih kan mau ada turnamen terdekat kan, First Strike ya. First Strike. Nanti di Desember main eventnya, kira-kira nih lawan yang kalian segani siapa nih? Gak cuma di First Strike aja, di Valorant. Menarik. Nggak ada sih. Oke, kita nganggapnya mereka tuh ikan. Ikannya. Ya, Kalian semua dengar kan? nggak ada sih. Ya, kalian semua dengar ya. Iya. Dengar. Hati-hati nih sama nelayan-nelayan dari Ikan Boom kan, Esport. aduh. Sedih bakar makan, astaga, hina sekali ya. Langsung jaring. Jadi bener-bener, tapi kalau kemarin kalian kalah sama Anonymous tuh kenapa itu? Oh, kalau kalah sama Anonymous itu Dia hoki? Oh, bukan dia hoki? Nggak hoki Oh, juga. nggak. Persiapan mereka jauh lebih matang daripada sih? kita. Ya, karena mereka tuh gimana ya jelasinnya ya? Kita ikut turnamen, setiap turnamen kita ikut. Jadi kalau sampai di scene Indonesia kalau kita ikut turnamen terus kita menang juara 1 terus itu rada mustahil sebenarnya. Betul. Kecuali karena gini, karena yang berkembang itu juga bukan cuma kita. Yang berkembang semua orang. Semakin kalian sering juara 1, semakin tinggi keinginan orang untuk ngalahin kalian, kayak gitu. Apapun caranya, ditontonin demonya, ya mereka setup buat lawan kita, khusus buat lawan kita dan seperti itu. Nah, kemarin itu pas kalah lawan Anonymous itu, ya bisa dibilang kita bukan kalah juga dari persiapan juga, karena mereka juga bukan pemain-pemain yang nggak ada nama gitu. Iya. Udah mereka ada nama, mereka niat, ya jadi gitu. Jadi Ke playset lah. menurut gue tuh super team versus super player kemarin tuh. Ya, ternyata masih jagoan super player, tapi nggak tahu besok. Iya nggak? Kan itu kan mau buat pembelajaran juga buat mereka nih. Kalau mereka menang terus, ntar jadi lupa gitu. Ya Akan belajar. Nggak belajar jadi menang terus. Benar sih. Lu kepo deh, lu pernah setim nggak sih di game sebelumnya bertiga? Gua Sama Dustin sempet. XCN. Sama Nanda nggak? Sama Adrian, sama Dustin belum pernah. Belum Pernah, ya? gue sama Kaco pernah, cuman gak ada organisasi. Oh, Ball cuman with Love. Oh iya. Oh, nggak ada manajemen. Nggak ada manajemen. Oke, cuman mix aja gitu Iya. atau game sendiri. Oke. Tadi kan Dustin juga ngomong ya, banyak pemain yang berkembang juga. Kalau misalkan kalian juga
bisa menerima kekalahan gitu kan, dan pastinya banyak pemain-pemain yang berkembang, antara itu pro player ataupun mungkin orang-orang yang berambisi menjadi pro player. Nah, kira-kira nih pesan kalian buat para pemain-pemain Valorant di sana buat berkembang lagi tuh gimana sih caranya? Gue tahu jawabannya dia, Bel. Apa tuh? Gue pada main deh lu, gue bantai juga. Gak gitu. Lu ngomong gitu kan? Lu ngomong gitu kan? Gak gitu, Oh, gak enggak. gitu. Oh, nggak jahat nih, nggak jahat. Kalau itu cuma bercanda doang. Oke. Satu, Tin. Satu. Jauhin program ilegal. Iya, Wih, betul. pasti. Jangan pernah nge-cheat. Ya. Karena gimana ya? Nge-cheat itu anggapan korupsi. Iya. Jalan pintas untuk menuju kekayaan atau jalan pintas untuk menuju ke kayak kalian bisa jadi jago dan lain-lain. Jadi kayak gua ngerti sih, pas gua juga pernah di bawah. Jadi gua juga pernah belajar. Jadi kayak ada jalan pintas nih, mau nggak gitu. Pasti godaannya ada kayak gua ambil apa buat apa kayak nyari nama dan lain-lain. Baru ntar pas gua udah terkenal, gua lepas cheatnya. Kan itu kelihatan banget ya. Iya, Jadi iya. kayak saran gua pertama jangan nge-cheat. Kedua hard work sama komitmen. Iya sih itu doang sih yang diperluin sih. Sama 3 kemauan untuk belajar. Tuh, denger guys. Gampang sebenarnya, asal kalian mau. Mau atau tidak, bukannya bisa atau tidak. Iya nggak sih? Iya. Mau atau tidak? Nah, Hard work setuju beat gua. talent ya. Yoi, gitu. Jadi nggak harus kalian. Tapi gua pribadi gua udah main game lama ya. Untuk nyoba cheat kayak yang bilang kan, godaan. Nggak ada loh gua godaan kayak gitu. Serius? Nggak ada gua. Karena lu jago. Ya. Enggak juga. Berarti otak lu Alah, malu-malu lu lah. Enggak. Enggak. Hah? diri kali. Enggak percaya diri juga, kayak apa sih, kayak lu nge-cheat tuh kayak hina banget nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Karena kalau nge-cheat itu juga ngerusak ekosistem dari game tersebut nggak sih? Itu dia. Nama kita pun jadi rusak gitu loh. Kalau suatu waktu lu bisa juara atau gimana, ya dia kan dulu cheater gitu kan. Baru ke blow up gitu. Amin bahkan sampai sekarang yang sedikit cerita aja ya. Kayak Banyak juga nggak apa-apa, banyak. Banyak beberapa. Banyak dari- cerita juga nggak apa-apa maksudnya. Jangan Oh. sedikit. Kayak ini singkat ceritanya kayak beberapa orang yang bahkan kayak udah ada nama di Valorant ini lah, anggapannya kemarin ngebiar tiba-tiba nih siapa nih. Kayak backgroundnya dia, mereka tuh ada beberapa yang cheater. Oh gitu. Siapa? Jadi, gua gak usah sebut nama. Jadi, Lu mau mancing mulu. apa pesan yang gua maksud ini adalah ketika lu udah percuma lu ngelakuin 50.000 kebaikan, lu melakukan satu kejahatan, 50.000 kebaikan lu tuh akan dilupakan gitu. Oke. Jadi mereka udah punya sejarah, dia nge-cheat di game sebelah atau apalah, gua nggak tahu beberapa orang itu. Jadi pemikiran orang sampai sekarang Kalau udah jadi dia nge-cheat. nge-cheat. Kalau udah nge-cheat ya. Dan itu nggak akan pernah hilang iya. sampai dia ngebuktiin di turnamen live. Wah, iya. Sebenarnya sih paling penting ya, jauhin namanya program ilegal itu udah paling penting. Oke, jauhin narkoba. Oh, enggak. Narkoba juga dong. Ya, iya dong. Maksud gua ya kalau buat di Valorant kalau emang mau ini ya cheat itu jauhin. Terus paling ya niat dari diri masing-masing sama komitmen, karena semua orang yang gua lihat ya buat di game Valorant itu semua orang-orang Indonesia yang mau pengen coba itu pasti bisa, karena gua dari banyak game FS yang gua mainin tuh orang-orang Indonesia tuh dari segi aim tuh nggak kalah sama yang luar. Cuma gimana niat aja. Terus ya paling ya kalau buat bisa jago segala macam tuh ya grinding, DM atau gimana, the range sih. Ya sering-sering main lah, paling penting udah itu. Bener. Karena gue juga rasa game ini tuh kalau kita seminggu nggak main Iya, bener. itu langsung Ketinggalan gitu. Iya, Ketinggalan iya. sama yang main. Soalnya ini game karena ini game baru, kita harus kayak saling balap-balapan gitu. Tadi kalian apa? Mimpi harus dibarengin sama kerja keras. Sama aduh. tidur, Bel. Sama tidur juga. Kalau nggak tidur nggak mimpi soalnya. Kenapa emang? Oh ya ampun. Lu percaya aja lagi ya. Iya, ngomong kayak Aduh, saya lu. Kan kalau tim-tim luar kan yang udah gila banget kan, mereka sampai ada apa psikolognya, terus Oh ada iya, iya, Ada iya. dokter pribadi. ya, Dokter tim, sorry. apa namanya kalau yang ngurusin olahraga apa ya, Bel, namanya, Bel? Apa ya? Kayak dokter fisiknya gitu nggak Iya sih? iya, fisikal ya, dokter fisikalnya gitu. Mental Ya. health ya. Kan udah ada belum sih? Kita sampai sekarang sih cuma psikolog aja. Cuma kayak- psikolog. Oh, sekolah udah ada. Oh, ada psikolog. Oh, jadi untuk mental gitu juga ya. Mental health ya, lebih ke mental health. Sisanya dipegang sama manajer, Ya. Mr. Panda. Ya. S1 psikolog. Nggak ada yang mau ngambil saya. Tapi kalau ribut-ribut gitu ada.
Ada lah kalau udah pernah lama ya? Udah lama. Udah lama banget ya berarti. Cuman ribut, ya kita ribut paling in game, maksudnya bahas soal game doang sih kayak ribut, kayak nggak sampai selek banget. Nggak baper di Nggak baper. apa namanya? Nggak baper di real life ya. Iya. Maksudnya kalau emang ada sesuatu yang mau diomongin, dan namanya as a team, beda argumen itu udah pasti ada. Pasti Lalu ada. kan Iya. rasanya bukan yang sama gitu. Jadi kita bahas argumen ya nyolot-nyolotan, kita nyolot-nyolotan gitu. Cuman I mean yang poin yang kita sampein itu intinya adalah walaupun kita beda argumen, kita nyolot-nyolotan, kita berantem, intinya dua-duanya tuh sama-sama berkembang intinya gitu. Cuman beda pandangan aja. Dah, ya intinya adalah kompromi dan toleransi sama kayak hubungan. boleh. Super sekali. aja nih kapten ngomongin. Jadi lo ketahu kan kenapa dia leadernya? Kenapa itu? Ya ini barusan udah diliatin sama dia. Bijak bener ya. Nah, gitu. Aduh. Di depannya aja begini. Ah gitu. Emang di belakang Di gimana? belakang kayak gini Makanya. juga. Itu masih betul-betul. Nah, untuk Boom Esports sendiri nih, harapannya buat kedepannya untuk game Valorant pastinya ya, terutama di Indonesia ini apa sih? Harapan pribadi gua ke Valorant game Valorant ini adalah denger-dengar sih katanya Riot ada mau buka kantor di Indo. Nah, jadi itu kayak apa ya? Itu muncul dari dalam hati gua kayak kayak ini bisa gede nih. Kayak di game ini kayak bisa gede. Jadi gue berharap, apalagi ada turnamen First Strike ini, ya kan? Jadi ini adalah bukti kepedulian dari developer untuk game ini, gitu. Jadi mungkin dari dalam hati gue kayak berharap kayak please kayak ini Valorant gede di Indonesia gitu, viewership-nya ada dan lain-lain, kompetitifnya ada gitu. Dari gue. Bagus juga ya. Bagus Kalau ya. dari Adrian, Kurang lebih sama sih. kurang lebih sama. Sama. Nggak ada yang spesial, Nanda? Kalau gua apa ya? Ya berharapnya tuh Live streaming gue rame aja pokoknya. itu boleh. Amin. Apa ya? Banyak player yang pengen bersaing itu makin banyak gitu intinya, kompetitifnya seru gitu. Dan Sini sehat jadi kali. jalan ya, gitu. ya. Dan sehat ya. Viewernya juga rame karena apa ya? Yang bertahan game FPS sekarang karena ini baru kali ya. Ya berharapnya ya kayak gitu. Mungkin ini buat apa sih? Penentuan apa gitu buat game FPS-nya. Oke. Jadi berharapnya ya banyak rame dan kompetitifnya seru. Amin. Amin pastinya. Buat kalian apa guys? Harapan kalian? Komen di bawah aja kali ya. Iya, komen dong. Komen di bawah. Harapannya apa nih buat Valorant? Yoi. Nah, ini ada salah satu perwakilan dari Riot yang bakal menyampaikan sepatah dua kata buat kita nih. Jadi mungkinnya bakal cerita kali ya nanti kedepannya game Valorant ini gimana. Bukan buat kita doang sih, buat para penonton juga nih. Jadi kita langsung saksiin Hi aja. guys, I'm Chris Tran, head of esports for Riot Games Southeast Asia. I would like to thank all of our Valorant players for your tremendous support. And I am super excited to bring First Strike to Indonesia and to introduce new heights of competitive play to your beautiful country. Stand by and be prepared for exciting plans for Indonesia in 2021. Nah, udah lihat kan, Le? Yoi Tadi. dong. Wih, keren banget. Gimana? Gokil. Gokil. Gokil sih. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan Mudah-mudahan semua tercapai. harapan Berjalan lo, lancar. harapan kita semuanya Amin. dapat dilaksanakan dengan baik oleh mereka dan rencananya pun lancar gitu ya. Bener banget. Dan pasti komunitas di Indonesia sendiri untuk Valorant makin besar lagi. Karena percaya nggak percaya, apapun yang dirancang sama kalian, sama mereka, kita juga nih penentunya di sini nih. Betul. Kita juga pilotnya nggak sih? bisa Yoi, dibilang bener gitu? banget. Dan kalian juga nih para penonton atau para player-player yang main Valorant. Jadi bukan hanya rencana dari mereka yang keren, tapi dari kitanya juga harus dewasa kali ya. Enggak juga sih. Apa ya? Kayak positif. Positif, environment bener. gitu. Nggak usah nggak dewasa, sih? positif aja deh. Iya. Ya, kalau dewasa terlalu gimana gitu ya. Jadi dewasa susah, Pak. Bener ya? Kadang gue juga susah tuh, nggak bisa. Nah, tadi kan gue juga info ini buat teman-teman semua yang ada di rumah. Kalau Boom Esports ini invited direct langsung ke turnamen official resmi pertama dari Riot Indonesia, Valorant First Strike Indonesia. Turnamen resmi pertama kali yang diadakan oleh Riot dan juga One Up. Yes, pastinya. Gue mau ikutan dong, Bel. Gimana caranya? Nah, yang kalau mau join nih, minimal lu pernah Diamond 1. Pernah, bukan lagi Diamond 1, tapi pernah. Pernah, jadi kalau udah Diamond 1 turun Platinum lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting pernah. berarti Ada boleh tuh tuh. di history kan di segitiganya, ada Oke. Diamond 1-nya gitu. Oke. Oh, pernah terus? nggak? Pernah dong, Pernah. Diamond 1 mah gue pernah. Oke, berarti Diamond 1 udah terpenuhi Udah. nih. Minimal umur 16 tahun. Nah itu gue nggak bisa tuh, Emang lu umur berapa? 15. Ya elah, bohong banget lu. Emang
percaya guys. Nggak percaya, nggak percaya. 30 deh. Ini mah jahat, 30. Jadi dia batas umurnya itu 16 tahun Iya. ya. Di bawah 16 tahun itu nggak bisa. Ini yang gue bilang sehat dan positif mungkin ya. Yes, benar-benar. Jadi untuk yang belum 16, kalian latihan aja dulu, nggak apa-apa. Iya, grinding ya, Yoi. grinding terus pokoknya. Nah, untuk prize poolnya itu juga gede banget loh guys, 100 juta rupiah. Wow, gede banget ya. 100 juta, gede lah. Iya, benar banget. Dan nanti akan dapat 1 tiket menuju major di tahun 2021. Wah. Satu keren tiket banget. doang nih. Major tuh ya. Yes, major. Keren banget ya. Mau sih dari Indonesia sih. Harusnya sih. Harus. Dan teman-teman semua langsung bisa daftar ya ke website valorant.oneup.co.id atau langsung bisa cek aja seluruh informasi lengkap di Instagram @valorantindonesia_1up. Registrasinya gratis yang Yes, pastinya. gratis. Jadi langsung aja, ya kan? Jangan lupa tadi ada requirements-nya ya. Iya, ada syarat-syaratnya. Nggak daftar nggak bayar, hadiah 100 juta. Dapat tiket major lagi. Kurang enak apa coba? Ya, tapi nggak enaknya harus melalui Boom Esports. Bisa. Apa sih Bisa yang nggak bisa lah. di dunia ini kecuali lu makan kepala lu sendiri. Iya nggak? Gimana cara lu makan kepala lu sendiri? Nggak bisa. Nggak tahu, Tapi gua kalau juga. untuk ngalahin Boom bisa. Bisa. Nggak ada yang nggak Bisa mungkin. nggak? Ngalahin Boom bisa nggak? Bisa, Bisa. susah paling. Jujur sekali Anda. Iya deh. Dan ingat kalian harus buru-buru daftar karena bakal ditutup bel tanggal 11 November 2020 ini. Oh, jadi harus cepet-cepet nih ya. Harus cepet-cepet. Langsung aja klik link di deskripsi atau langsung ke Instagram apa tadi? Valorant Indonesia _1up. Karena informasi-informasinya bakal ada di sana semua. Yes, cuy. pastinya. Gak sabar banget deh, Le. Pengen nonton nanti di bulan Desember. Iya dong, gue juga gak sabar banget pengen ngebantai Boom nih. Salah ya? Gak salah, gue juga pengen nonton maksudnya. Maaf bang. Bang, ampun. Iya. Jangan panggil kita. Oke, kayaknya gitu aja untuk ngobrol-ngobrolnya di Clutch Talk Show hari ini. Yes, Mungkin next kita bisa lah ya ngundang mereka lagi. Atau tim-tim lainnya. bener banget. Langsung aja komen di bawah kali ya. Kira-kira lucu siapa tuh, nih? siapa yang harus kita undang. Bener banget. Dan pastinya juga teman-teman semua jangan lupa di-subscribe dong YouTube-nya supaya nggak loncengnya. ketinggalan. Yes, pastinya. Dan jangan lupa di-like. Oke deh, thank you buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan episode pertama dari Clutch Talk Show. Dan juga thank you juga buat anak-anak Boom Esport yang udah Yeay. nyempetin waktunya untuk hadir di sini. sama-sama. Terima kasih banyak. Yeay! Semoga apa yang lu harapkan dan kita harapkan semuanya bakal tercapai ke depannya. Amin. Ya. Oke deh, thank you Terima kasih teman-teman sekali semuanya. lagi buat Boom Thank you Esport juga, dan thank you Boom semuanya. Bye-bye. Bye. See you, dadah!